bapak-bapak penggali kubur ini yang berumur hampir setengah abad ini, akhirnya dia belajar lagi sama si Syekh ini dengan giat dan rajin, dan akhirnya dia menjadi salah satu ulama besar di Damaskus. Dan tahukah teman-teman bahwa semua keturunan dari si bapak penggali kubur ini akhirnya menjadi ulama-ulama besar yang ada di Damaskus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya, silahkan dilihat video-video saya yang lain. Banyak lah video-video yang tentang kisah nyata keajaiban sedekah, mendapatkan jodoh, membayar utang-utang yang menumpuk untuk mendapatkan bisnis atau pekerjaan, mendapatkan keturunan, mati dengan keadaan husnul khatimah, mendapatkan haji mabrur, keajaiban sedekah, banyak lagi yang lainnya. Dan kali ini yang tidak kalah pentingnya adalah, saya nggak tahu ya apakah saya sudah pernah bercerita tentang kisah ini sebelum-sebelumnya. Kisah ini sangat bagus sekali, sangat inspiratif sekali. Sebagus apa kisah ini? Maka tonton videonya sampai habis. Oke, tidak berlama-lama, tidak berpanjang, saya akan menceritakan kisah ini. Saya mendapatkan kisah ini dari sebuah grup WhatsApp, dan kisah ini dibagikan dari salah satu pesantren yang sangat bagus sekali. Kisahnya seperti ini. Dan di dalam video tersebut menceritakan ini, ada seorang ulama, dia seorang ulama besar, beliau ini, Kia ini seorang ulama besar, dan dia menceritakan kisah ulama yang ada di negaranya beberapa tahun yang lalu. Kisah ini terjadi di negara di Damaskus. Damaskus itu dulu ya, ini terjadi di Damaskus. Jadi ini kisahnya udah lama banget, yaitu masih Damaskus namanya, sekarang bernama Suriah. Jadi pada suatu waktu di Damaskus ini ada seorang bapak-bapak, dia berprofesi sebagai penggali kubur. Dan si bapak-bapak ini pada hari itu dia bertugas untuk menggalikan sebuah satu kuburan untuk seorang laki-laki dewasa gitu loh. Yang pemakaman atau kuburan di tempat seorang bapak ini yang bekerja ini, dia bernama, kuburan itu makamnya bernama Dardah. Ntar dulu, lihat contekan dulu ya. Dahdah, jadi nama pemakamnya itu Dahdah. Siapa saja yang dimakamkan di Dahdah ini adalah sangat spesial sekali ya. Kenapa? Yang dimakamkan di Dahdah ini adalah orang-orang yang tersohor seperti alim ulama, ustadz, terus wali songo, kiai, pokoknya orang-orang yang berjasa, orang-orang yang besar, ulama-ulama besar yang bisa dimakamkan di sana, di tempat ini. Begitu ya cerita yang saya dengar, bukan kata saya juga, jangan komplain ke saya. Jadi kita lanjutkan lagi. Pada suatu waktu si bapak ini mendapatkan tugas untuk menggalikan sebuah kubur untuk seorang jenazah laki-laki. Dan si bapak ini diminta tolongkan oleh seorang ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu mungkin anggaplah udah tua, mungkin ada nenek-nenek gitulah ya. Dia minta tolong kepada si bapak ini menggalikan kuburannya untuk seorang laki-laki. Dan tak lama kemudian setelah kuburan siap dipakai, datanglah segerombolan beberapa orang. Tidak banyak juga gerombolannya, cuma beberapa orang aja, beberapa orang laki-laki, dan membawa tentu saja satu orang jenazah. Dan kemudian si bapak ini yang penggali kubur ini dengan satu lagi temannya menunggu di dalam liang lahat ini, di dalam kuburan ini ya, untuk menyambut jenazah tersebut. Karena kalau di sana mungkin yang penggali kubur ini yang bertugas untuk meletakkan jenazahnya itu ya. Pada saat si bapak ini dan temannya lagi, dan mungkin ada dari keluarganya yang turun untuk menyambut jenazah ini ya, dan diletakkanlah ke liang lahat. Jadi disambut ini diletakkan ke liang lahat. Si bapak laki-laki ini dia melihat liang lahat si jenazah ini tiba-tiba berubah menjadi, si liang lahat ini terbuka, berbentuk pintu dan terbuka, dan dia melihat ada seorang laki-laki, ada dua orang laki-laki yang sangat besar sekali, dan laki-laki itu berkuda, dan laki-laki itu merampas jenazah yang dimakamkannya ini. Dan karena dia sangat terkejut itu, dan dia melihat itu, dan dia juga mencium aroma itu sangat wangi sekali yang dikeluarkan oleh dua orang laki-laki ini. Aroma itu sangat wangi sekali, dan laki-laki ini juga dua orang laki-laki yang sangat gagah, dan kudanya sangat bagus, dan dia membawa jenazah yang akan dimakamkan ini. Karena melihat keadaan tersebut, dan si bapak ini puluhan tahun dia menjadi penggali kubur di sana, dia tidak pernah menemukan kasus seperti ini, dan dia sangat kaget, sangat shock sekali. Akhirnya dia pingsan. Setelah sadarnya, si bapak ini, si penggali kubur ini berceritalah kepada temannya, dan dia menceritakan apa yang dia lihat ini.
Terus kata teman seperti ini, ah kamu bergurau mah, kamu ini mungkin kamu lagi beraya gini-gini. Enggak kok, jenazah tetap dikuburkan tempat itu, kata temannya. Ya kata si laki-laki ini, ya udah kalau nggak percaya. Terus nggak lama, hari berganti hari. Beberapa bulan kemudian, makam tersebut, makam dadah ini didatangi lagi oleh seorang ibu-ibu, dan ibu-ibu itu masih ibu-ibu yang sama yang mendatangi makam ini beberapa bulan yang lalu, dan si ibu-ibu ini masih berpesan dengan pesan yang sama untuk digalikan satu makam kuburan untuk jenazah laki-laki. Dan setelah diukur, dia menyebutkan ukurannya, digalikan oleh seorang yang penggali kubur yang ternyata masih si bapak yang menggalikan kubur untuk jenazah sebelumnya dari keluarga si ibu ini ya, nenek-nenek ini. Kemudian si ibu ini setelah jenazahnya ini digalilah kuburan untuk keluarga si ibu ini. Setelah jenazahnya itu selesai digali dan siap untuk dimasukkan, datanglah gerombolan beberapa orang, dan ternyata si ibunya ini juga ikut. Sebelumnya yang pertama ibunya nggak ikut, yang kedua ibunya ikut, dan datanglah beberapa orang juga, nggak banyak juga gerombolan, cuma beberapa orang juga mengantar jenazah ini. Dan seperti sebelumnya, di dalam kubur itu disambut juga jenazah itu oleh si bapak ini dan temannya dan saudara dari si jenazah ini. Kemudian pada saat nih jenazah ini disambut oleh mereka yang ada di dalam kuburan itu, dan pada saat mau diletakkan di liang lahat, dan tahukah teman-teman apa yang terjadi? Kalau tahu silakan share di kolom komentar ya. Ternyata yang terjadi adalah sama seperti yang sebelumnya terjadi. Jadi seakan-akan nih si bapak ini juga melihat seakan-akan liang lahat jenazah si pria ini terbuka, seperti pintu terbuka, dan muncul dua orang laki-laki berkuda yang sangat tampan, yang gagah dan wanginya harum. Dan kemudian dia membawa jenazah itu, memakai kudanya, dan hilang begitu saja. Karena si laki-laki ini udah pernah melihat sebelumnya, si bapak ini sudah pernah melihat kasus sebelumnya, dan dia saat itu tidak kaget lagi, dan otomatis dia tidak pingsan lagi. Tetapi tanpa menunggu lama ya, dia si laki-laki ini heran nih, apa sih yang sebenarnya terjadi, kok bisa dua orang dengan dua kasus yang sama terjadi di keluarga si ibu ini. Dan dia cepat-cepat menyelesaikan pemakaman tersebut, dan dia pada saat keluarga ini mau pulang, termasuk dengan si ibu ini ya, dia mengejar si ibu ini, si nenek-nenek ini. Kemudian bertanyalah si bapak ini kepada ibu ini, maaf ya agak gelap, penerangnya agak kurang. Yalah, gelap apa ya, tadi terang ya, begitulah, kita lanjutin aja ya. Jadi bertanyalah si penggali kubur ini, si bapak ini, kepada si ibu ini, si nenek inilah yang udah tua ini ya. Dia bertanya, karena ada rasa penasaran, kok terjadi lagi dua kali, kalau sekali wah wajar, ini dua kali loh dengan orang yang dari keluarga yang sama gitu. Bertanyalah si bapak tukang kubur ini ya, penggali kubur ini, kepada si ibu ini. Dia bertanya seperti ini, wahai ibu, wahai wanita, bolehkah saya bertanya, sebenarnya siapa sih yang Anda makamkan ini, dan sebelumnya siapa juga yang Anda makamkan ini? Dan saya seperti ini loh, pada saat saya makamkan yang pertama, beginilah kejadian-kejadian. Jadi ceritakan oleh si tukang kubur ini kejadiannya, dan pada saat saya makamkan yang kedua ini juga begini. Ternyata sama loh kasusnya. Sebenarnya siapa sih yang kami makamkan ini, yang kami kuburkan ini, dan apa hubungannya dengan ibu? Kemudian si ibu ini menjawab seperti ini. Dia bercerita bahwa yang baru saja dimakamkan itu adalah anak kedua saya, aku nggak salah gitu ya. Iya, anak kedua saya. Anak kedua saya ini adalah bekerja sebagai tukang kayu. Apakah dia tukang kayu, penebang kayu, pokoknya berhubungan dengan kayu lah, buruh kayu gitu. Nggak juga orang-orang kaya, pokoknya tukang kayu. Jadi kalau yang pertama dimakamkan itu adalah kakaknya ini pada saat dia meninggal itu dia sedang sekolah, dan dia sedang sekolah, jadi dia meninggal. Jadi si ibu ini bercerita lagi, yang adiknya yang baru saja dimakamkan ini, yang bekerja sebagai tukang kayu ini, dia bekerja dengan rajin, dia menabungkan uang gajinya, dan dia berikan uang tersebut, dia sedekahkan uang tersebut untuk biaya pendidikan kakaknya. Bayangin teman-teman, dan kakaknya karena mendapatkan biaya pendidikan dari adiknya, dan kakaknya ini tahu diri, dan dia bersekolah dengan giat rajin, pada akhirnya sampai dia meninggal dunia. Jadi garis lurus triggernya yang bisa ditarik sini adalah orang yang belajar dengan sungguh-sungguh
di jalan Allah, dan orang yang membiayai orang yang belajar itu, orang yang biayai anak yatim yang bersekolah, orang yang biayai orang miskin yang bersekolah, orang yang membiayai siapa aja orang yang bersekolah di jalan Allah, dia mendapatkan balasan yang sama dengan orang yang belajar di sungguh-sungguh di jalan Allah. Ngerti nggak teman-teman maksudnya ini? Kalau ngerti komen di bawah ya. Jadi setelah mendengarkan cerita ibu ini pulang, dan si penggali kubur ini, dia setelah mendengarkan cerita tersebut, dia sangat menurut dia ini sangat inspiratif sekali nih ceritanya. Kok bisa ya seorang tukang kayu bisa mendapatkan kematian seperti itu? Seakan-akan jenazahnya ini langsung disambut oleh malaikat yang sangat gagah ganteng sekali dan mengeluarkan aroma yang bagus, dan dibawa langsung gitu menurut penglihatan dia. Begitu juga di jenazah kakaknya, kakak beradik kok bisa seperti itu ya? Padahal dia hanya bekerja, adiknya bekerja membiayai sekolah kakaknya. Sebenarnya kan terdengarnya simple gitu ya, banyak orang yang sekolah, banyak orang juga yang bekerja. Apakah banyak orang juga mati dalam keadaan seperti ini? Ini yang menjadi pertanyaan oleh si tukang kubur ini loh. Kemudian tanpa membuang waktu lagi, setelah bapak tukang kubur ini, penggali kubur ini membersihkan diri, dia berlarilah bergegas menuju sebuah masjid di kota itu, masjid yang sangat terkenal, masjid sangat besar di kota itu, dan dia menemui seorang ulama, seorang syekh, seorang kiai yang terkenal di masjid itu. Dan masjid itu juga mempunyai sebuah madrasah pendidikan gitu ya, sebuah sekolah gitu. Dan si penggali kubur ini menceritakanlah apa yang dilihatnya dan didengarnya dari si ibu ini kepada syekh ini. Itu si syekh ini mengambil kesimpulan dari cerita penggali kubur ini begini kan. Ketahuilah wahai bapak, wahai prianya, bahwa orang yang belajar dengan sungguh-sungguh di jalan Allah itu bisa, kalau pada saat dia belajar dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, kalau dia mati bisa dikatakan oleh mati syahid. Dan orang yang bekerja dengan pekerjaan yang halal, dengan rezeki yang halal, dan rezeki tersebut diberikan sebagian, disedekahkan sebagiannya untuk membiayai sekolah orang yang membutuhkan, membiayai sekolah orang gitu loh, atau membiayai sekolah anak yatim, membiayai sekolah fakir miskin, membiayai sekolah siapa aja yang membutuhkan. Kedua-duanya bisa dikategorikan mati syahid dan akan mendapatkan balasan yang sangat besar sekali dari Allah. Dan balasan itu, salah satu balasan itu adalah yang kamu lihat pada saat pemakaman itu. Itu pada saat pemakaman aja, belum saat liang lahat, pada saat di liang kubur, atau pada di akhirat nanti, pada hari berhisab nanti. Itulah bukti nyata bagi siapa yang bersungguh-sungguh bersekolah, pada saat dia mati maka dikategorikan mati syahid. Dan barang siapa yang bersedekah, menyedekahkan hartanya yang halal, bekerja dengan giat dan menyertakan hartanya yang halal, bersedekah uang, bersedekah makanan, bersedekah minum kepada orang yang sedang bersekolah. Dengan kata lain nih teman-teman, bersedekah membiayai sekolah anak yatim, membiayai sekolah fakir miskin, membiayai sekolah duafa tetangga teman-teman atau siapa aja miskin, itu balasannya, ibadahnya bakalan sama-sama syahid gitu loh. Mendengar penjelasan dari syekh tadi, si tukang kubur ini, penggali kubur ini, bapak penggali kubur ini, akhirnya dia berkata dengan jujur, berkata dari dalam hatinya yang sangat dalam, dia bilang ini, puluhan tahun saya bekerja sebagai penggali kubur, dan bahkan umur saya sekarang adalah sekitar 50 tahun, artinya adalah mau setengah abad gitu. Selama ini saya tidak pernah melihat kejadian seperti ini, dan tidak pernah juga saya menduga bahwa orang yang bersungguh-sungguh bersekolah, menuntut ilmu di jalan Allah hanya untuk mendapatkan ridha Allah, dan orang yang bersedekah, yang membiayai sedekah, orang yang bersekolah di jalan Allah akan mendapatkan balasan seperti ini. Selama ini mungkin sekolah saya abaikan, mungkin saya juga tidak terlalu bersedekah untuk membantu anak yatim atau orang yang membutuhkan dana untuk sekolah. Tapi dengan ini saya ingin sekali nih, kalau kemarin-kemarin saya tidak mementingkan pentingnya menuntut ilmu, tapi sekarang saya sangat mementingkan penuntut ilmu karena dari apa yang saya lihat dan saya dengar ini. Dan si Syekh ini juga kaget ya, kenapa baru setelah 50 tahun nih, umurmu setelah 50 tahun baru tergerak untuk menuntut ilmu? Ya karena saya melihat kejadian ini Syekh katanya, jadi saya tidak mau lagi menyanyiakan sisa umur saya ini dari sekarang nih sampai saya mati ini, saya tidak mau lagi menyanyiakannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Saya akan isi sisa umur saya ini dengan pendidikan, dengan ilmu di jalan Allah. Dan tahukah teman-teman apa yang terjadi? Bahwa si bapak-bapak penggali kubur ini yang berumur hampir setengah abad ini, akhirnya dia belajar lagi sama si Syekh ini.
dengan giat dan rajin, dan akhirnya dia menjadi salah satu ulama besar di Damaskus. Dan tahukah teman-teman bahwa semua keturunan dari si bapak penggali kubur ini akhirnya menjadi ulama-ulama besar yang ada di Damaskus. Salah satunya ini ya, namanya Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Maaf ya contekannya, takut salah nih nama orang, nama ulama besar soalnya. Jadi bisa dibayangkan tidak ada batasan untuk menuntut ilmu. Kalau kita sadarnya pada saat umur 60 tahun, ya udah nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Jangan sia-siakan sisa umur ini dengan hal yang tidak berguna. Jadi menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib, karena wajib itu adalah balasannya itu adalah sangat bagus sekali. Dan orang-orang siapa saja dari teman-teman, termasuk saya dan dari teman-teman juga, dan orang-orang yang selama ini telah membantu membiayai sekolah anak yatim, membantu membiayai sekolah fakir miskin, doa tetangga-tetangganya, membantu berdonasi ke pesantren, ke rumah yatim, ke panti asuhan, ke rumah tahfiz Al-Quran, itu balasannya Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Dan seperti inilah contohnya, mereka mendapatkan mati syahid dan balasannya itu sangat indah sekali. Orang susah loh, mati itu susah loh teman-teman. Ada yang di dalam kuburnya ketemu ular, ada yang di kuburannya tuh sempit walaupun sudah diukur, pokoknya macam-macam. Ini balasannya sungguh luar biasa sekali. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan share di kolom komentar ya. Oh ya, kalau ada yang pendapat teman-teman mengenai kisah ini ada yang sama, silakan share di kolom komentar. Dan silakan nonton video saya berikutnya, tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.